Halo, selamat datang kembali di channel Bagi Pena. Mari dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik like dan subscribe. Di video ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis surat niaga. Jenis surat niaga meliputi surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat konfirmasi pesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengantar barang, surat pengiriman pembayaran, surat pengaduan atau klaim, surat penyelesaian aduan, surat permintaan penangguhan pembayaran, surat peringatan, surat tagihan, dan surat gugatan. Surat perkenalan. Surat perkenalan yaitu surat yang dikirimkan oleh penjual kepada calon pembeli untuk memperkenalkan diri perusahaan atau produk, baik itu barang maupun jasa yang dijualnya. Yang dicantumkan dalam surat perkenalan diantaranya nama perusahaan, alamat perusahaan dan nomor telepon, bidang usaha, juga manfaat atas barang yang diperkenalkan. Surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran adalah surat yang berasal dari calon pembeli kepada penjual yang isinya meminta penjual mengirimkan penawaran atau keterangan daftar harga barang-barang atau jasa yang hendak dibeli dari penjual. Isi dari surat permintaan penawaran adalah spesifikasi barang seperti nama, tipe, jenis, kualitas, dan lain-lain. Harga barang dan potongan harga, cara dan syarat pembayaran, tata cara pengiriman barang, keterangan teknis dan perawatan barang, contoh barang, nilai tambah yang mungkin dapat diperoleh seperti servis, garansi, dan sebagainya. Surat penawaran dan surat pesanan. Surat penawaran adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual kepada calon pembeli untuk menawarkan barang dan jasa yang berisi informasi keadaan suatu barang atau jasa yang hendak dijual. Hal-hal yang dicantumkan dalam surat penawaran yaitu spesifikasi barang seperti nama, tipe, jenis, kualitas, kuantitas, ukuran, dan model barang, harga barang, baik harga satuan maupun dalam jumlah besar, cara dan syarat pembayaran, tata cara dan syarat pengiriman barang, mencantumkan potongan harga atau diskon jika ada, sifat penawaran, dan nilai tambah yang mungkin dapat diperoleh calon pembeli seperti servis, garansi, dan sebagainya. Sedangkan surat pesanan yaitu surat yang dibuat dan dikirim calon pembeli kepada penjual untuk membeli atau memesan sejumlah barang atau jasa tertentu. Hal-hal yang dicantumkan dalam surat pesanan yaitu spesifikasi barang yang dipesan meliputi nama, jenis, tipe, ukuran, dan model barang, cara pembayaran, apakah tunai atau kredit, cara pengiriman barang yang dikehendaki, waktu pengiriman barang yang dikehendaki, dan cara penyerahan barang yang dikehendaki. Surat konfirmasi pesanan. Surat konfirmasi pesanan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual kepada pembeli yang berisi informasi apakah pesanan tersebut dapat dipenuhi atau tidak. Apabila pesanan dapat dipenuhi, penjual hendaknya menuliskan ucapan terima kasih atas pesanan tersebut, memuat informasi tentang waktu pengiriman barang dan angkutan pengiriman barang yang dikehendaki. Bagi pesanan yang tidak dapat dipenuhi, penjual hendaknya menuliskan ucapan terima kasih atas pesanan tersebut, memberikan alasan yang logis dan jelas mengapa pesanan tidak dapat dipenuhi, jika memungkinkan memberi alternatif barang sejenis yang dapat dipenuhi. Surat pemberitahuan pengiriman barang dan surat pengiriman pembayaran. Surat pemberitahuan pengiriman barang adalah surat yang berisi keterangan bahwa penjual akan segera mengirimkan barang. Hal-hal yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pengiriman barang adalah menyebutkan dasar pesanan barang tersebut atau menghubungkan dengan surat pesanan dari pihak pembeli, menyebutkan nama dan jenis barang yang akan dikirim, menyebutkan jumlah barang yang akan dikirim,
menjelaskan cara pengemasan barang, menjelaskan alat angkut yang digunakan untuk mengirim barang, dan dokumen-dokumen yang terlampir. Sedangkan surat pengiriman pembayaran adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh pembeli kepada penjual yang berisi pemberitahuan bahwa barang telah diterima dan pembayaran akan segera dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Hal-hal yang dicantumkan dalam surat pengiriman pembayaran adalah menyatakan bahwa barang sudah diterima dengan baik, hubungkan dengan surat pesanan dan pemberitahuan pengiriman barang, menjelaskan cara-cara pembayaran dan jumlah uang yang sudah dibayarkan, melampirkan bukti pembayaran, meminta konfirmasi penjual atas pembayaran tersebut, memberikan alasan yang jelas dan logis apabila belum dapat membayar secara penuh, dan mengucapkan kesan untuk tetap menjaga hubungan baik dalam perniagaan. Surat pengaduan atau klaim dan penyelesaiannya. Surat pengaduan atau klaim adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh pembeli kepada penjual yang berisi informasi bahwa barang-barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan dan disertai juga dengan tuntutan dan cara penyelesaiannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat pengaduan atau klaim ini adalah menyebutkan dengan jelas jenis dan bagian barang yang tidak sesuai, seperti jumlah yang tidak sesuai, letak kerusakan, dan sebagainya. Mencantumkan bukti autentik bahwa ketidaksesuaian tersebut merupakan akibat dari kesalahan, kekeliruan, atau kelalaian. Ketidaksesuaian tersebut bukan merupakan kesalahan pihak pembeli. Berikan saran penyelesaian masalah tersebut. Solusi yang diberikan hendaknya tidak merugikan salah satu pihak. Surat disusun dengan sopan, jelas, tegas, dan menunjukkan rasa hormat. Surat penyelesaian pengaduan atau klaim adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh penjual atau pihak ketiga yang dituntut kepada pembeli yang berisi jawaban atas aduan yang dikirim pembeli yang berisikan penyelesaian atas aduan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat penyelesaian pengaduan atau klaim adalah meneliti barang yang diklaim, memperhatikan letak kerusakan atau kesalahan barang, mempelajari pihak yang harus bertanggung jawab, apakah penjual, pemesan, atau pihak ketiga. Apabila terbukti bersalah, pihak penerima aduan harus segera meminta maaf dan mengadakan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan. Pihak penerima aduan hendaknya memberi tanggapan dengan tenang dan bijaksana. Penyelesaian yang baik akan menjaga hubungan baik antar relasi bisnis. Sampai di sini dulu ya penjelasan mengenai jenis-jenis surat niaga di video ini. Sampai jumpa di part 2.